Nama keluarga Menendez sepertinya tak akan terkenal hingga ke pelosok dunia jika pembunuhan tragis tidak pernah terjadi di keluarga tersebut. Keluarga Menendez merupakan salah satu keluarga kaya di Amerika Serikat yang menetap di kawasan perumahan elit di Beverly Hills. Sayangnya, keharmonisan keluarga Jose Menendez yang kaya raya tersebut akhirnya berantakan setelah kedua anaknya melakukan pembunuhan keji. Sangat mengerikan mengingat kakak beradik Lyle dan Eric Menendez bersekongkol membunuh ayah dan ibunya sendiri. Jose dan Kitty Menendez tewas setelah diberondong tembakan oleh buah hati yang dibesarkannya dengan tulus sejak kecil. Kabar pembunuhan tragis tersebut langsung berhembus ke berbagai negara dan membuat keluarga kaya raya Menendez seketika menjadi sorotan masyarakat dunia. Mengapa Eric dan Lyle tega membunuh ayah dan ibunya sendiri? Padahal keduanya tumbuh tanpa kekurangan uang sedikit pun. Jose Menendez adalah ayah yang menjadi korban pembunuhan kedua anaknya sendiri, merupakan seorang pejabat eksekutif di Hertz Corporation, tumbuh di Princeton, New Jersey. Kedua anak tersebut mengikuti kedua orang tuanya untuk tinggal di kawasan perumahan elit Beverly Hills. Sementara sang ibu, Kitty Menendez, merupakan mantan pemenang kontes ratu kecantikan di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Setelah menikah, Kitty bekerja sebagai seorang guru. Jose dan Kitty bahkan mengajak keluarganya untuk berlibur di atas kapal pesiar yang disewa secara pribadi Motion Picture Marine bersama kedua anaknya. Para tetangga menilai keluarga Menendez adalah keluarga yang sangat harmonis. Jose Enrique Menendez berusia 15 tahun ketika orang tuanya mengirimkannya ke Amerika dari Kuba setelah Castro mengambil alih sebagai penguasa Kuba. Dipengaruhi oleh orang tuanya yang sama-sama merupakan atlet juara di Kuba, Jose juga berkembang menjadi atlet yang baik dan kemudian kuliah di Universitas Illinois Selatan dengan beasiswa renang. Pada usia 19 tahun, dia bertemu dan menikah dengan Mary Kitty Anderson dan pasangan itu pindah ke New York. Di sana dia memperoleh gelar akuntansi dari Queens College di Flushing, New York. Setelah lulus kuliah, karirnya melejit. Dia terbukti sebagai karyawan yang sangat fokus, kompetitif, dan ambisius. Puncak karirnya di industri hiburan RCA sebagai wakil presiden eksekutif dan kepala operasional. Selama masa ini, Jose dan Kitty memiliki dua anak laki-laki. Joseph Lyle lahir 10 Januari 1968 dan Eric Jalen lahir 27 November 1970. Keluarganya pindah ke rumah bergengsi di Princeton, New Jersey, di mana mereka menikmati kehidupan country club yang nyaman. Pada tahun 1986, Jose meninggalkan RCA dan dipindahkan ke Los Angeles, di mana dia menerima posisi presiden Live Entertainment, sebuah divisi dari Caracol Pictures. Di tempat kerjanya yang baru, Jose dikenal pekerja yang tangguh sehingga dia mendapatkan reputasi bagus, di mana dia berhasil mengubah divisi yang tadinya tidak menguntungkan menjadi divisi penghasil uang dalam waktu 1 tahun. Bagi Kitty, kepindahannya di Los Angeles membuat dia merasa tidak nyaman. Dia lebih mencintai hidupnya di New Jersey dan berjuang untuk menyesuaikan diri dengan dunia barunya di Los Angeles.
Berasal dari Chicago, Kitty dibesarkan di rumah kelas menengah yang tidak harmonis. Ayahnya sering menganiaya ibunya dan anak-anaknya secara fisik. Mereka bercerai setelah dia pergi bersama wanita lain. Ibunya sepertinya tidak pernah melupakan pernikahan yang gagal. Dia menderita depresi dan kebencian yang sangat mendalam. Sepanjang sekolah menengah, Kitty selalu menarik diri dari teman-temannya. Baru setelah dia kuliah di Universitas Illinois Selatan, dia tampak tumbuh dan penuh percaya diri. Pada tahun 1962, ia memenangkan kontes kecantikan yang tampaknya juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Di tahun terakhir kuliahnya, dia bertemu dengan Jose dan jatuh cinta. Dia 3 tahun lebih tua darinya dan ras yang berbeda, yang pada saat itu sedang tren di masyarakat Amerika. Ketika Jose dan Kitty memutuskan untuk menikah, kedua keluarga mereka menentangnya. Orang tua Kitty merasa bahwa masalah rasial akan menyebabkan ketidakbahagiaan, dan orang tua Jose mengira dia baru berusia 19 tahun dan terlalu muda untuk menikah. Mereka juga tidak suka jika orang tua Kitty bercerai. Jadi keduanya kawin lari dan segera setelah itu menuju ke New York. Kitty berpaling dari tujuan masa depannya dan pergi bekerja sebagai guru sekolah. Sementara Jose menyelesaikan perguruan tinggi. Tampaknya terjadi beberapa hal setelah karirnya dia tinggalkan. Kitty merasa kehilangan dirinya sendiri dan menjadi orang yang sangat bergantung pada suaminya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan merawat anak laki-laki dan menunggu Jose ketika dia pulang ke rumah. Pinggiran San Fernando Valley, disebut Calabas, adalah daerah kelas menengah ke atas di mana Menendez pindah setelah meninggalkan New Jersey. Pada waktu itu, Lyle telah diterima di Universitas Princeton dan dia tidak pindah bersama keluarga sampai berbulan-bulan lamanya. Selama semester pertama Lyle di Princeton, dia kedapatan menjiplak tugas dan diskor selama 1 tahun. Ayahnya berusaha mempengaruhi rektor di Universitas Princeton, tetapi tidak berhasil. Pada titik ini, Jose dan Kitty sama-sama sadar bahwa anak laki-lakinya itu sangat manja. Mereka mendapatkan hampir semua yang mereka inginkan. Mobil bagus, pakaian dari desainer terkenal, uang untuk dihabiskan, dan yang harus mereka lakukan hanyalah hidup di bawah kendali ketat ayah mereka. Sejak Lyle lulus dari Princeton, Jose memutuskan sudah waktunya baginya untuk memberi pelajaran hidup buat Lyle agar anaknya itu bisa mandiri. Kemudian Jose memperkerjakannya di Life. Lyle tidak tertarik. Dia ingin pergi ke LA dan bermain tenis, bukan untuk pergi bekerja. Namun Jose tidak mengizinkannya. Berkat ayahnya, Lyle langsung bekerja menjadi karyawan. Etos kerja Lyle mirip dengan bagaimana dia bertindak terhadap banyak hal. Malas, tidak tertarik dan selalu menggantungkan pekerjaannya pada ayahnya untuk menyelesaikannya. Dia selalu terlambat untuk bekerja dan mengabaikan tugas dan kerjanya pergi bermain tenis. Ketika Jose tahu, dia memecatnya. Eric adalah anak kedua dari Jose Menendez. Sebagai sang adik, Eric sepertinya sangat mengidolakan Lyle kakaknya. Sebagai kakak beradik, mereka mempunyai ikatan mendalam, sehingga mereka tidak membutuhkan dan melibatkan orang lain maupun anak-anak seusianya. Dari kecil hubungan kakak beradik ini sangat erat. Sebagai anak-anak, mereka sering bermain bersama secara eksklusif. Secara akademis, nilai anak laki-laki itu rata-rata dan bahkan tingkat itu sulit bagi mereka untuk mempertahankannya tanpa bantuan langsung dari ibu mereka. Pada hari terjadinya pembunuhan, Jose dan Kitty sedang beristirahat menonton film James Bond di malam hari saat pembunuhan itu terjadi. 20 Agustus 1989, Eric dan Lyle memberondong ayah dan ibunya tersebut dengan sejumlah tembakan yang membuat orang tuanya tewas terbunuh di tempat. Kitty sempat mencoba kabur, namun
Dua buah hati yang dilahirkannya itu menyerang Kitty tanpa ampun dengan tembakan hingga wajahnya sulit dikenali. Para tetangga yang mendengar suara gaduh di rumah tersebut sempat ingin melihat, tapi karena suasana kembali tenang, mereka tidak menaruh curiga lagi. Lyle dan Eric lalu berpura-pura kaget dan histeris menemukan ayah dan ibunya tergeletak tak bernyawa. Lyle lalu menghubungi polisi sambil berteriak menangis melaporkan seseorang telah membunuh ayahnya. Saat kejadian itu, usia Lyle 21 tahun, sedangkan Eric 18 tahun. Polisi sebenarnya sudah mencurigai kedua kakak beradik tersebut, tapi tak bisa menangkap Lyle dan Eric karena kurangnya barang bukti. Teori yang diperoleh tentang siapa yang membunuh Jose Menendez dan istrinya adalah bahwa itu sebagai pembunuhan mafia. Sebagian teori diperoleh dari informasi Eric dan Lyle. Namun, jika itu adalah pembunuhan massal, itu adalah kasus pembunuhan besar-besaran dan polisi tidak menemukan dugaan ini. Juga tidak ada selongsong senapan di lokasi pembunuhan. Jika mafia yang melakukannya, mafia tidak perlu repot-repot untuk membersihkan selongsong peluru. Beberapa bulan setelah ayah dan ibunya meninggal, Lyle dan Eric tampak sangat berbahagia. Keduanya hidup mewah dan melakukan pengeluaran untuk barang-barang berharga. Lyle membeli jam Rolex yang sangat mahal, Porsche Carrera dan Chuck Spring Street Cafe. Dia juga menggelar pesta di restoran mahal di Princeton. Eric juga membayar pelatih tenis mahal untuk persiapan bertanding di Israel. Gelagat kedua putra laki-laki keluarga Menendez ini lantas membuat pihak penyidik merasa curiga. Kasus tersebut akhirnya terbongkar setelah Eric mengaku pada psikiaternya bahwa dia dan kakaknya yang telah membunuh sang orang tua. Lyle lantas mengancam sang psikiater untuk tutup mulut. Kejadiannya seperti ini. Pada tanggal 5 Maret 1990, 7 bulan setelah penyelidikan, Judalon Smith menghubungi polisi Beverly Hills dan memberitahu mereka bahwa Dr. Jerome Osiel memiliki rekaman audio Lyle dan Eric Menendez yang mengaku telah membunuh orang tua mereka. Dia juga memberi mereka informasi tentang di mana senapan tersebut dibeli dan bahwa Menendez bersaudara telah mengancam akan membunuh Osiel jika dia melapor ke polisi. Pada saat itu, Smith sedang mencoba untuk mengakhiri hubungan yang dituduhkan dengan Osiel. Ketika dia memintanya untuk berpura-pura menjadi pasien di kantor sehingga dia bisa menguping pertemuan yang dia lakukan dengan Menendez bersaudara. Osiel takut pada anak laki-laki itu dan ingin Smith di sana memanggil polisi jika terjadi sesuatu. Karena ada ancaman bagi nyawa Osiel, aturan kerahasiaan pasien terapis tidak berlaku. Berbekal surat perintah penggeledahan, polisi menemukan rekaman itu di brankas dan informasi yang diberikan Smith telah dikonfirmasi. Pada 8 Maret, Lyle Menendez ditangkap di dekat rumah keluarga, diikuti dengan penangkapan Eric yang kembali dari pertandingan tenis di Israel dan menyerahkan dirinya ke polisi. Kakak beradik itu dikirim kembali tanpa jaminan. Mereka masing-masing menyewa pengacaranya sendiri. Leslie Abramson adalah pengacara Eric dan Gerald Chalif adalah pengacara Lyle. Pada 8 Desember 1992, kedua kakak beradik tersebut akhirnya dibekuk setelah sang psikiater mengungkapkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Pada 2 Juli 1996, Hakim Weisberg menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Lyle dan Eric Menendez tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan keduanya kemudian dikirim ke penjara terpisah. Lyle dikirim ke penjara negara bagian Kern Utara, sedangkan Eric dikirim ke penjara negara bagian California. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Dak Dik Duk hari ini.
dan tunggu cerita Dakdikduk selanjutnya yang lebih membuat hati semakin dakdikduk. Untuk berkembangnya channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, serta klik tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita baru selanjutnya yang lebih seru dari Dakdikduk.